Kisah ini diceritakan oleh seseorang bernama Putu Ladra. Beliau tinggal di salah satu desa di Bali. Putu Ladra hidup berempat dengan seorang istri dan dua orang anaknya. Mereka tinggal di rumah yang cukup sederhana. Putu Ladra bekerja sebagai petani. Sehari-hari kesibukannya hanya mengurus beberapa hewan ternak dan ladang yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumahnya. Lingkungan sekitar rumahnya begitu menyeramkan. Menurut pengakuan Putu Ladra, di sebelah timur rumahnya terdapat lahan kosong yang dikelilingi oleh semak-semak dan pohon kelapa. Konon tempat ini sering dijadikan tempat untuk ajang adu kesaktian di malam hari oleh orang-orang sakti, atau di Bali dikenal dengan istilah siat peteng. Mendiang, ayah Putu Ladra, juga pernah berpesan kepadanya untuk jangan pernah sekali-sekali melintas di tempat ini di saat hari-hari sakral seperti Purnama, Kajang Klion, dan lain-lain. Hingga akhirnya Putu Ladra pun menceritakan pengalaman mistisnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2010. Saat itu adalah hari tilam atau bulan mati. Seperti biasa, Putu Ladra menjalankan aktivitasnya di ladang bersama anak pertamanya untuk menanam pohon singkong. Hingga hari mulai menunjukkan pukul 5 sore, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal karena saat itu Putu Ladra merasakan ada aura yang aneh sehingga bulu kuduknya berdiri. Dan ternyata itu juga dirasakan oleh anaknya. Ini semua merinding dan terasa dingin, tutur Putu Ladra sambil menunjuk tangan hingga lehernya dengan logat khas Balinya. Sampainya di rumah, mereka pun berkumpul dengan keluarga hingga malam semakin larut dan mereka mulai beristirahat. Tiba-tiba di tengah malam, Putu Ladra harus dibangunkan oleh suara ayam yang berisik seperti diganggu sesuatu. Dia sama sekali tidak ada berpikir aneh-aneh tentang hal mistis saat itu. Karena memang terkadang ada musang atau hewan lain yang mengganggu dan memangsa ayamnya di malam hari. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian dari arah ladang kembali terdengar suara sapinya seperti ada yang mengganggu. Putu Ladra pun ke dalam rumah dan membangunkan anak pertamanya dan mengajaknya untuk memeriksa kandang sapi di ladang. Karena takut ada pencuri atau orang jahil di sana. Tanpa menghidupkan senter, Putu Ladra dan anaknya berjalan mengendap-endap dan mengintip dari bawah pohon pisang, sambil memperhatikan kandang sapinya dengan harapan memastikan apa yang mengganggu sapinya. Setelah diperhatikan, sapinya malah tenang, tidak berontak, dan Putu Ladra mendekati kandang sapinya sambil memeriksa sekitar menggunakan senter. Saat sibuk memeriksa, tiba-tiba terdengar ada suara kelapa jatuh di semak-semak sebelah kandang sapinya.
Karena penasaran, mereka pun memeriksanya. Ternyata memang buah kelapa, tapi buah kelapa yang sudah berlubang dimakan tupai. Putu Ladra lalu membuangnya begitu saja karena anehnya mereka kembali merasakan bulu kuduknya merinding dan merasa sangat ketakutan saat itu. Di saat berjalan pulang, dengan pelan-pelan, tiba-tiba ada suara memanggil berasal tepat di buah kelapa yang dibuang tadi. Setelah disenteri, betapa terkejutnya mereka melihat ternyata buah kelapa tadi berubah menjadi kepala manusia yang menyeramkan sambil tersenyum lebar dan menggelinding. Tanpa pikir panjang, Putu Ladra dan anaknya langsung berlari menuju rumah dan sampai sekarang dia tidak berani melanggar pesan orang tuanya yang terdahulu. Ternyata kejadian yang dialami oleh Putu Ladra itu juga pernah dialami oleh teman-temannya satu desa. Dan menurut informasi, hantu kepala tersebut merupakan wujud jadi-jadian oleh orang yang sedang belajar ilmu hitam di tempat itu.